Assalamualaikum adik-adik kelas 7 semuanya. Kali ini kita akan membahas cerita fantasi. Nah, seperti yang kita ketahui, cerita fantasi itu kan cerita berupa hayalan ya, imajinasi. Yang menjadi ciri khas utamanya yaitu terdapat keajaiban atau keanehan-keanehan di dalam ceritanya. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu unsur intrinsik cerita fantasi. Sebelumnya, teman-teman jangan kebalik ya antara unsur dan struktur. Kalau unsur itu sesuatu yang harus ada di dalamnya, sementara struktur itu adalah susunannya. Nah, kalau unsur berarti kan apa saja yang harus ada di dalam cerita fantasi. Nah, di sini ada 6. Pertama, tema, kemudian tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang akan pertama kita bahas yaitu tema. Tema itu adalah ide utama cerita. Kemudian, biasanya dalam cerita fantasi, temanya itu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat magic atau ajaib ya, jadi tidak nyata. Meskipun cerita hayalan, tapi di sini sesuatu yang terjadi itu di luar logika atau tidak seperti kehidupan sehari-hari. Kemudian tema juga biasanya ditentukan sebelum menulis cerita. Nah, ini karena tadi ya, tema itu kan adalah ide utama cerita. Jadi sebelum kita menulis cerita itu harus dipikirkan dulu temanya mau apa nih gitu. Nah, yang kedua ada tokoh dan penokohan. Jadi yang harus ada dalam cerita fantasi itu adalah tokoh dan penokohan. Nah, antara tokoh dan penokohan ini jelas berbeda ya. Kalau tokoh itu adalah orangnya, jadi yang berperan dalam ceritanya. Biasanya kalau dalam cerita fantasi, si tokohnya itu memiliki keajaiban atau keanehan-keanehan atau kekuatan-kekuatan tertentu. Sementara penokohan itu karakter dari si tokoh. Entah itu misalnya baik, buruk, yang berhubungan dengan sifat-sifat seseorang. Nah, yang ketiga latar. Seperti yang kita tahu, latar itu ada 3 ya, tempat, waktu, dan suasana. Nah, dalam cerita fantasi ini yang menjadi ciri khas yaitu adalah perbedaan latar tempat dan waktunya. Nah, latar tempat dan waktu cerita fantasi ini tidak terbatas ya. Jadi sering kita temukan keanehan-keanehan yang tidak sesuai logika ya. Artinya seseorang bisa saja berpindah dari tempat ke satu tempat yang lain hanya menggunakan satu pintu misalnya. Nah, itu kan menembus dimensi ruang dan waktu. Kemudian ada latar suasana. Nah, kalau latar suasana ini yang menjelaskan keadaan dalam ceritanya ya. Misal, apakah keadaannya atau suasananya itu sedang mencekam, mengkhawatirkan, menakutkan, menggembirakan, dan lain sebagainya. Itu yang berhubungan dengan suasana. Nah, yang keempat ada alur. Alur ini merupakan rangkaian kejadian dalam cerita dari awal sampai akhir. Biasanya ada hubungan sebab akibat. Jadi yang menceritakan kejadian dari awal sampai akhir, mulai dari pengenalan cerita, kemudian awal mula konflik muncul, masalah memuncak, kemudian nanti bagaimana menyelesaikannya sampai akhirnya itu endingnya seperti apa. Nah, itu merupakan bagian dari alur. Kemudian yang kelima yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang atau istilah lain yang sering kita dengar yaitu adalah point of view. Jadi point of view itu adalah bagaimana posisi penulis menceritakan tokohnya. Jadi kan ketika kita baca teks itu suka ada yang mengakukan ya. Misalnya aku tinggal di sebuah desa, atau
dia tinggal di sebuah desa. Nah, itu namanya sudut pandang. Sudut pandang itu hanya ada dua. Yang pertama sudut pandang orang ke-1, dan yang kedua itu adalah sudut pandang orang ketiga. Dalam sebuah cerita itu tidak ada sudut pandang orang kedua ya, karena sudut pandang orang kedua itu adalah kamu. Nah, di sini orang ke-1 itu aku atau saya. Nah, sudut pandang orang ketiga itu biasanya si penulis mendiakan atau bisa juga menyebutkan nama tokohnya. Yang terakhir yaitu amanat. Nah, amanat merupakan pesan moral atau biasanya pesan yang ingin disampaikan penulis terhadap pembaca itu lewat ceritanya. Karena ini berupa cerita, jadi si pesan moralnya itu atau amanatnya itu biasanya disampaikan secara tersirat atau tidak langsung. Ya, karena pesan itu ada pesan tersirat dan pesan tersurat. Nah, kalau pesan tersurat itu biasanya seperti amanat yang disampaikan dalam pidato. Itu kan secara terang-terangan mengajak kita untuk melakukan hal-hal baik. Nah, tapi kalau dalam sebuah cerita, amanat itu biasanya disampaikan secara tidak langsung. Biasanya disampaikan di balik nasib atau sebab akibat yang dilakukan oleh si tokoh. Seperti itu. Nah, itu dia teman-teman penjelasan ke-6 unsur intrinsik dari cerita fantasi. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.